Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan podcast Aktivita. Kali ini teman-teman akan mendengarkan, akan menonton sebuah topik yang begitu menarik dan juga asik untuk diperbincangkan. Dan kalian sedang bersama saya Sulistiawati, dan sekarang saya sudah bersama narasumber kita yang keren. Mungkin bisa diperkenalkan diri kakak, nama dan juga. Oke, nama saya. Iya kak. Nama panggilan atau nama lengkap nih? Nama lengkap, nama panggilan, semuanya nggak apa-apa. Nama lengkap saya Muhammad Ridwan. Kalau tulisannya Muhridwan, biasalah orang Madura itu. Kalau nama panggilan terserah yang manggil saja. Mau panggil Muhammad, mau panggil Ridwan. Tapi kalau di daerah rumah saya, tempat saya tinggal itu, saya dipanggil Iwan. Gitu. Untuk alamatnya sendiri saya di Gadu Barat, Ganding, Sumeneb. Gitu. Oke teman-teman, jadi Kak Ridwan ini adalah Sekjen PPMI DK Madura ya Kak ya. Dan juga sekaligus Kak Ridwan ini pernah menjadi Pimret Majalah Fajar teman-teman sekalian. Oke, terkait tema kita kali ini menyambut Hari Pers Nasional, kita akan membahas topik yaitu tentang memandang sinis jurnalistik. Oke, untuk sebelum kita lanjut ke intinya, kita harus tahu teman-teman, apa itu jurnalistik. Jadi jurnalistik itu adalah kegiatan mencari, kemudian mengelola, kemudian menyusun dan juga menyebarluaskan berita ke media massa, baik itu media elektronik, baik itu media cetak ataupun media online teman-teman. Nah, langsung saja kita tanya-tanya ke Kak Ridwannya. Oke, Kak Ridwan, pertama nih saya mau tanya, apa sih pandangan kakak mengenai jurnalistik sebelum kakak mengenal jauh jurnalistik itu sendiri? Waktu itu kan aku kelas 2 SMP kan, MTS, aku kan MTS. Nah, aku belum tahu apa itu jurnalistik. Bahkan pers saja saya nggak tahu apa itu pers, apa jurnalistik kayak gitu. Kemudian bahkan waktu itu aku cari di kamus apa yang dikatakan pers, itu nggak ada. Karena waktu itu kan aku diangkat OSIS untuk menjadi koordinator di bidang pers kayak gitu. Nah, setelah saya cari-cari referensi lebih banyak, aku baru tahu bahwa yang namanya pers itu dalam kesimpulanku kayak gitu, pers dan jurnalistik itu adalah berbicara soal tulisan, soal membaca, dan soal publikasi kayak gitu. Oke, yang membuat kakak tertarik untuk menjadi jurnalis itu apa kak? Yang membuat saya tertarik, aduh, gimana ya jawabnya ya? Gini, mungkin ini adalah suratan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa. Tapi di luar itu, aku memang sudah tertarik di bidang tulis menulis sejak, mungkin bisa dikatakan sejak MI kayak gitu, atau bahkan bisa MTS gak apa-apa lah. Waktu MTS aku kan diangkat menjadi koordinator di bidang pers itu. Saya berusaha untuk mendalami betul apa itu tulis menulis, apa itu publikasi, apa itu membaca. Kalau soal membaca aku memang sudah dari MI ya, sering membaca kayak gitu. Dan awalnya aku tertarik itu bukan di jurnalistiknya, tapi di seni, lebih kepada sastranya. Aku kan tahu waktu itu bahwa keberadaan Orde Baru itu membrandel semua pers kayak gitu ya, betul. Waktu itu aku baca. Nah, di saat itu juga yang sering banyak mengkritik itu di bidang puisinya kayak gitu. Aku tertarik di itunya, sastra. Ya, di sastranya ya, untuk menyampaikan ide, tapi tidak lantas jelas-jelasan kayak gitu. Baru setelah MTS aku baru tahu bahwa untuk menyampaikan ide, menyampaikan gagasan dan sebagainya itu bisa dilakukan dengan cara jurnalis. Nah, disitulah aku mulai mendalami sampai sekarang gitu. Sampai saat ini. Berarti sudah cukup lama ya kak ya. Kemudian dari proses-proses kakak menjadi jurnalis ini tentunya kan menghadapi suka duka ya kak ya. Mungkin bisa diceritakan suka duka kakak.
Bagaimana? Suka duka pasti ada. Pasti. Itu adalah liga-liga kehidupan. Tentu. Kalau di bidang jurnalis atau pers ya. Iya. Karena saya termasuk orang yang bisa dikatakan mendirikan lembaga pers siswa di sekolahku. Iya. Waktu itu aku memang banyak berkorban, bahkan artinya tidak hanya tenaga tapi juga pikiran dan juga ya material kayak gitu. Jadi untuk mendalami profesi ini bagiku itu bukan langkah yang mudah ataupun sekali jadi. Aku memang ya artinya ada proses lah yang sebelumnya menuntutku untuk bisa terus berkarya, terus bisa menghasilkan suatu hal yang bermanfaat. Iya, suatu hal yang bermanfaat bisa juga, dan juga menghasilkan tulisan lah kayaknya gitu. Lebih tepatnya gitu. Oke Kak, terkait Kakak sedikit menyinggung soal Orde Baru ya Kak ya. Nah, jadi di situ kan ada kebebasan pers yang didiskriminasi tuh Kak. Dimana pada saat itu pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Nah, pada saat ini kan nyatanya banyak tuh Kak yang pers yang dibungkam, kemudian juga didiskriminasi. Ada juga bahkan wartawan yang yang dipukuli Kak, yaitu wartawan CNN Indonesia. Nah, menurut Kakak apakah Orde Baru yang di masa Soeharto itu kembali dibangkitkan pada saat ini gitu loh Kak, di masa sekarang ini, itu menurut Kakak gimana? Sepemahamanku gini, sekarang itu kan beda dengan masa Soeharto. Iya. Dengan masa Orde Baru lah, kayak bisa dikatakan begitu. Mungkin untuk sekarang kita perlu bersyukur bahwa untuk publikasi dan berbagai hal macamnya kayak gitu, itu tidak terlalu diberendel kayak dahulu-dahulu kala. Itu kalau mengutip pernyataan Kick Andy, pernyataan itu host Kick Andy pas waktu mewawancari Gus Dur, bilang bahwa apa yang telah dilakukan oleh reformasi itu akan mengakibatkan terbukanya informasi seluas-luasnya, bahkan tidak terbendung kayak gitu. Nah, mungkin itu sudah terjadi ya sampai sekarang. Bahkan ada UU ITE, kemudian ada apalagi undang-undang yang mengatur tentang publikasi, tentang ujaran kayak gitu. Nah, kalau dibanding dari dahulu, kita memang lebih bebas kayak gitu. Nah, apakah kekerasan terhadap jurnalis itu seakan membangkitkan masa Orde Baru? Menurutku sih tidak. Tapi itu adalah bagian dari yang namanya kehidupan. Jadi memang untuk mendapatkan suatu realita itu tidak mudah. Artinya kita akan mengungkap rahasia orang lain. Artinya pekerjaan kita itu merupakan ancaman bagi sekelompok orang kayak gitu. Pekerjaan jurnalistik itu merupakan ancaman bagi sekelompok orang. Misalnya gini, aku mau berbicara soal pertambangan yang ada di daerahku, daerah Sumeneb kayak gitu. Nah, di saat itu juga ketika aku mencari data dan dipublikasikan, para penambang ataupun para pemodal yang tidak setuju dengan pendapatku itu akan terancam. Artinya eksistensi usahanya, kemudian proses penambangannya bisa saja ditidakkan. Makanya ada sebagian banyak orang melakukan diskriminasi kayak gitu. Nah, terkait hal tersebut dari pers mahasiswa sendiri menghadapi ataupun menyikapi hal demikian untuk bisa keluar dari belenggu-belenggu tersebut bagaimana Kak? Kalau di pers mahasiswa ya, kalau di DK Madura gini, bahwa kami di DK Madura ada yang namanya tim atau
badan advokasi. Nah, di badan advokasi itu nanti dia dibantu untuk proses hukumnya, proses negosiasinya dan lain sebagainya. Nah, kalau berbicara soal kriminalisasi terhadap jurnalis dan apa ya, represif yang dihadapi oleh jurnalis, terutama jurnalis mahasiswa, itu sangat banyak. Itu kalau di data Deka Madura itu disebutkan bahwa per tahun 2020 kemarin itu bahkan hampir dari semua LPM itu tidak mempunyai ruang untuk bisa bekerja. Artinya dari pihak kampus ada semacam undang-undang lah yang mengatur, oh kamu jangan ini, oh kamu jangan ini, oh kamu kalau melakukan ini kamu salah gitu. Bahkan di PPMI nasional itu gedung jurnalis, gedung pers, gedung LPM-nya itu digusur kayak gitu. Bahkan 2 jurnalis kampusnya itu ditangkap oleh pihak berwajib gitu. Ya banyak lah kayak gitu. Ekstrim ya Kak? Ya ekstrim. Jadi kami memang berusaha untuk membantu mereka yang mendapatkan represif. Nah, salah satu bentuk usaha kami adalah menghubungkan mereka, kemudian menghubungkan sesama jurnalis. Artinya kan gini, setiap LPM itu kan artinya punya jaringan masing-masing gitu. Nah, di Deka Madura, di PPMI Deka Madura itu berusaha untuk berjejaring dan saling menguatkan. Artinya kalau di LPM saya kena represif dari pihak luar, nah kami sampaikan ke PPMI Deka Madura. Nah, nanti dari PPMI Deka Madura akan membantu. Oh, ini kena masalah. Ayo kita suara bersama, gimana enaknya. Salah satunya bahkan yang saya ceritakan barusan, yang rumah persnya itu atau kantor LPM-nya digusur, itu 2 jurnalis kampusnya itu ditangkap oleh pihak berwajib, dan punya usut dia memang dilaporkan oleh pihak kampus kayak gitu. Langkah dari pers mahasiswa itu sendiri untuk membantu mereka bagaimana? Itu kan di PPMI ada badan advokasi. Jadi yang banyak berperan untuk mereka, bahkan bukan hanya mereka ya, untuk LPM yang mendapatkan represif itu biasanya dibantu oleh oleh badan advokasi kayak gitu. Misalnya gini ya, di kampusku itu aku mendapatkan represif dari pihak luar kayak gitu, atau dari pihak mana. Nah, nanti setelah dari LPM itu lapor ke PPMI, di PPMI kan akan dibantu untuk berjaring. Artinya kita mau bersuara bersama, suara mahasiswa itu suara inklusivitas gitu. Jadi di pers mahasiswa itu mencoba untuk menegakkan keadilan ataupun kesejahteraan bagi LPM yang ada di bawahnya. Iya ya Kak. Terus terkait pers kampus nih Kak ya, kan banyak kan kampus tuh, tentunya ada organisasi seperti itu ya yang berkaitan dengan pers. Menurut Kakak, apakah dari pihak kampus itu telah memberikan kebebasan kepada mereka gitu loh Kak? Kalau berbicara kebebasan, tentu nih kita harus tahu dulu kebebasan dalam arti apa. Nah, kadang kan orang mengartikan kebebasan keliaran kayak gitu. Jadi kalau menurutku kebebasan yang dimaksud itu bukan lantas liar, kita juga ada aturan-aturan yang mengatur. Masih mengikuti kayak kalau kebebasan bisa saja kalau diartikan bebas kayak ngumpat kemudian apa gitu, itu kan berkonotasi buruk. Jadi kalau berbicara soal kebebasan, bagiku yang dimaksud bebas harus kita pahami dulu apa nih bebas. Nah, kalau di pers mahasiswa, kebebasan itu kalau kebebasan berpendapat
saya yakini semua LPM itu dapat. Artinya mereka bisa mempublikasikan majalah, mempublikasikan bulletin, atau memposting apa ya, kayak quotes, kayak memposting berita di websitenya, di IG-nya dan lain sebagainya. Itu kan salah satu bentuk dari kebebasan pers ya. Nah, tapi bisa juga kalau kebebasan itu diartikan dengan apa ya, fasilitas yang diberikan oleh kampus dan juga peran kampus untuk LPM, itu bisa saja sedikit lah, bisa dikatakan bahwa kesejahteraan itu didapatkan hanya 45% saja kayak gitu kalau dipersenkan. Jadi kebanyakan memang LPM kampus yang ada, terutama yang ada di DKI Madura ya. Iya. Setauku data itu menyebutkan bahwa bahkan ada salah satu LPM itu untuk mengadakan DJTD, untuk mengadakan kegiatan itu ditolak terlebih dahulu oleh pihak kampusnya. Ya alasannya saya kurang tahu detail, tapi memang ditolak kayak gitu. Oke Kak, terkait dengan kebebasan yang telah kita bahas tadi, tentunya kan kebebasan itu tergantung dan tetap sesuai dengan undang-undang yang ada, sesuai dengan kode etik jurnalistik tentunya. Salah satunya adalah kode etik jurnalistik itu, teman-teman sekalian, adalah independen dan juga profesional. Dan juga kita perlu menyajikan berita-berita yang aktual dan faktual. Nah, sedangkan di sekarang ini dengan kejadian-kejadian yang telah saya sampaikan barusan, bahwa terkadang kebenaran itu apa ya Kak, jadi sebuah pertentangan yang membuat sifat independen dari pena jurnalistik itu merosot gitu loh Kak. Untuk Kakak sendiri, bagaimana harapan Kakak, ini pertanyaan terakhir ya Kak ya, bagaimana harapan Kakak untuk jurnalistik ke depan? Jurnalistik ke depan? Untuk para jurnalis lah ke depan bagaimana? Beberapa orang itu menyebutkan bahwa lembaga pers untuk saat ini yang betul-betul independen dan patuh terhadap kode etik itu hanya LPM, lembaga pers mahasiswa kayak gitu. Bahkan bisa dikatakan di seluruh Indonesia kayak gitu. Artinya memang betul-betul menjaga independensinya itu LPM kayak gitu. Nah, harapanku untuk LPM, mereka tetap bisa menjaga independensinya itu, menjaga idealismenya sebagai orang yang berkecimpung di dalam dunia jurnalis dan dunia pemberitaan. Nah, kalau kata Mas Agung, itu wartawan Tempo, seyogyanya kita memang perlu berhati-hati dalam pemberitaan kayak gitu. Tentu. Kalau kata Mas Agung itu, pihak yang tertuduh itu harus kita mintai klarifikasi, bahkan itu wajib. Misalnya dalam sebuah pemberitaan disebutkan bahwa yang bertanggung jawab untuk misalnya vaksinasi itu adalah Kemenkes. Nah, kita itu kan dituduh, itu harus dimintai klarifikasi. Kita harus tahu pendapat yang sebenarnya dari Kemenkes gitu. Artinya berita-beritanya memang harus berimbang. Ya, sebagai harapan kayak gitu. Kalau LPM ya. Iya. Kalau di PPMI setidaknya kita ada pembahasan yang memang apa ya, istilahnya itu khas lah di LPM. Kayak memberitakan kaum marginal kayak gitu. Harusnya seperti itu ya. Kalau di PPMI nasional itu kata salah satu advokasinya, harusnya memang LPM sudah beralih dari pemberitaan yang awalnya amburadul ataupun nggak nentu arah jelasnya. Tidak sesuai. Ya, bukan tidak sesuai ya, tapi nggak nentu arah jualnya.
Misalnya sekarang kita bahas ini, kemudian besok kita bahas sana. Artinya tergantung nuansa situasi, nuansa situasi dan kondisi. Harusnya tidak seperti itu, tapi kita lebih kepada menyuarakan kaum marginal kayak itu. Kayak mereka yang tertindas, menyampaikan, istilahnya jadi jembatan lah kayak. Bahkan bisa saja melakukan semacam investigasi ataupun pencarian berita mendalam tentang suatu hal ataupun suatu kasus yang luput dari mata media kebanyakan dan mata masyarakat gitu. Oke. Terima kasih ya Kak atas waktunya sudah meluangkan hadir ke podcast Aktivita kami. Dan teman-teman sekalian, kalian perlu ketahui bahwa profesi apapun yang kalian miliki, kalian harus bisa bertanggung jawab dan juga harus bisa profesional dengan profesi kalian itu. Oke teman-teman, ada sebuah perkataan dari George Orwell, kebebasan pers itu berarti apa saja? Berarti kebebasan untuk mengkritik dan menentang. Jadi teman-teman sekalian, kalian jangan sungkan untuk mengungkapkan pendapat-pendapat kalian karena itu hak kalian teman-teman sekalian. Oke, sekian podcast kita hari ini dan semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Nantikan podcast kita selanjutnya yang tentunya menarik dan asik bersama narasumber yang keren. Saya Sulistiawati pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.